warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amelia Putri dengan NIM 23349033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Superflow Spatial Data di mata kuliah Spatial Data Mining. Spatial Data Mining Chapter 1. Nah, Superflow Spatial Data atau data spasial yang berlebih. Jadi pada subbab ini menjelaskan terkait data spasial yang terlalu berlebihan akibat mungkin karena semakin berkembangnya suatu teknologi dalam memperoleh data spasial. Jadi semakin berkembangan kecerdasan manusia dan kecerdasan teknologi itu dapat memperluas cakupan dalam aktivitas sosial, ekonomi, budaya, serta inovasi dan penemuan teknis baru. Kecerdasan teknologi yang terus berkembang ini dapat digunakan di bidang ilmiah dan sosial ekonomi agar bisa menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses serta mentransmisikan data spasial yang mengalami perubahan secara berkala atau secara kualitatif. Lalu menurut Lee dan Guan pada tahun 2000, dataset besar memiliki referensi spasial yang dapat memberikan dukungan geospasial yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan di bidang spasial seperti layanan transportasi, perencanaan kota, pembangunan kota, tanggap darurat, medis, dan lainnya. Nah, data spasial ini juga banyak sekali menghasilkan basis data yang biasanya itu berisi peta elektronik jaringan perencanaan, data teknik, data geologi, penggunaan lahan untuk regulasi, dan contoh basis data lainnya. Data spasial ini dapat dikumpulkan melalui observasi survei dan pemetaan secara konvensional, di mana semakin banyak data yang dikumpulkan dari catatan sensus, itu akan terjadi penumpukan data yang dapat terjadi karena banyak atau cepatnya suatu teknik atau alat untuk mengumpulkan data spasial. Contoh, di teknologi PJ itu telah berkembang itu seperti teknologi PJ di radar, kamera, satelit, foto udara. Selanjutnya, teknologi yang kian berkembang di bidang geospasial itu seperti penginderaan jauh, GIS, analisis data spasial, dan lain-lainnya. Nah, data spasial itu banyak diperoleh melalui teknologi PJ, yaitu teknologi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menangkap informasi spasial secara temporal tentang sumber daya dan lingkungan yang dinamis. Nah, teknik penginderaan jauh ini bersifat multi-tujuan, multi-sensor, multi-band, multi-resolusi, multi-frekuensi, serta dipasarkan dengan keunggulan ruang yang luas dan dinamikanya yang tinggi, serta efisiensi spektralnya yang tinggi dan kapasitas data yang tinggi. Selanjutnya itu perkembangan teknologi PJ itu menjadi jaringan global 3 dimensi pengamatan bumi yang terdiri dari satelit besar, sedang, dan kecil pada berbagai ketinggian orbit. Nah, sensor satelit itu mampu melakukan pengamatan dengan metode multi-level, multi-sudut, all-weather, dan all-around dalam bentuk jaringan pan-kubik. Nah, resolusi citra yang dihasilkan dari teknologi PJ ini juga bervariasi, mulai dari resolusi yang memiliki skala kilometer hingga sentimeter, yang dimana itu mencakup spektrum ultraviolet hingga inframerah.
serta dapat merekam kedalaman dari beberapa meter hingga lebih dari 10.000 meter. Nah, frekuensi pengamatan ini juga semakin padat dari interval 10 hari hingga beberapa kali dalam sehari. Jadi, seiring dengan peningkatan kemampuan sensor juga, volume data yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, NASA melalui Earth Observation System atau EOS itu mampu menghasilkan sekitar 50 GB data per jam, bahkan mencapai terabyte per hari hanya dari sensor tertentu. Nah, satelit seperti Landsat itu telah menyediakan cakupan data global setiap 2 minggu selama lebih dari 20 tahun. Nah, selain itu, terdapat beberapa satelit yang menyediakan beragam jenis data citra seperti MODIS, Aster, Ceres, MOPIT, dan MISR. Nah, selain itu, satelit komersial baru seperti QuickBird, IRS, dan Iconos juga semakin banyak dimanfaatkan dengan penyimpanan data pada media digital. Nah, untuk mengolah data PJ tadi, untuk menganalisis, memanfaatkan data spasial dari PJ itu dibutuhkan suatu sistem atau teknologi, yaitu sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini dikembangkan agar data spasial tadi dapat terhubung, dapat dibagikan secara global melalui jaringan. Nah, fungsi dari SIG ini juga untuk menganalisis, mengolah, dan mendefinisikan data spasial tersebut. Perkembangan, nah, sistem informasi geografis itu dikembangkan agar data dapat terhubung dan dibagikan secara global melalui jaringan. Nah, perkembangan Internet of Things atau IoT turut memperluas konektivitas antara perangkat digital sehari-hari sehingga dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan data dalam jumlah yang besar. Akumulasi data spasial ini menjadikan bumi digital atau digital earth sebagai planet cerdas dengan lapisan kulit data yang dapat mendukung pengenalan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi penginderaan jauh itu melahirkan jaringan global 3 dimensi pengamatan bumi yang terdiri dari berbagai jenis satelit dengan resolusi, spektrum, frekuensi, dan kedalaman pengamatan yang beragam. Nah, volume data yang dihasilkan itu sangat besar. Contohnya itu pada sistem EOS NASA yang data spasial tersebut sampai terabyte per hari, ditambah juga cakupan panjang dari Landsat atau satelit komersial itu. Nah, data ini kemudian diolah melalui GIS, dan didukung oleh IoT sehingga data geospasial itu dapat saling terhubung, dapat dibagikan, dan dimanfaatkan secara global. Akumulasi data spasial ini juga semakin luas dan mendalam hingga membentuk digital earth sebagai planet cerdas yang mendukung pemahaman serta pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.